Mana pakote ama kalau tim mic batu memang buat suara aku teh. Jadi oleh karena haram mic terpaksa kawalan tir volume. Konsiko tu berkat kinantingan bisa kan ke peluang bagi rubah bagi titimung iti oleh sembayangan iti gereja Telumis Kampung Pandan. Oh, Lumis temen. Pandan di suang data kawasan Teng Highland Tenggilan. No, jadi puji Tuhan, agumo tutunan ko hitit Elder Tom, Elder Son, Elder Wilty, tanak daw, naging kawan lama ko Cigo Larry Chin, memang kawan lama. Mantap, kohilot, Malaya. So, pembalihay sama-sama belajar dulu. Terima kasih tuh. Memang harus berjanji dah di gulu. Oleh na pahilat sa bahong. Mesti kalawat ko hila gereja Kampung Do. Muda. Jadi setelah viral itu lepas 21 tahun dia dipenuhi itu janji. Jadi terima kasih tuh nakano to peluang bersama-sama Iswang dan bengkel pelayanan penatalayanan. Oke, laporan. Jadi iso mantadat slogan nanti sampai bilang-bilang harus kita ingat ini. Jadi kita berlatih dulu lah kan. Kalau saya katakan salam penatalayanan, kita akan menjawab sama-sama Tuhan yang pertama, kita terus pergi. Ada boleh mendorong tengah-tengah lelah, memanok terus. Jadi salam penatalayanan, Tuhan yang pertama, kita terus pergi. Jadi hari kata andahain mai hititi mempromosi mengempen. Biasanya kalau politik, kalau dekat-dekat ini pilihan raya, biasanya kita mau campaign siapa wakil rakyat yang mau bersuara bagi pihak kita di parlemen ataupun di undangan negeri kan. Tetapi kedatangan saya dan istri dan keluarga, harap-harap besok dan lusa anak kami dapat ikut, adalah membawa kabar, membawa kampanye dari seorang wakil rakyat yang tidak pernah kalah dalam pilihan, yaitu yang amat berhormat Yesus Kristus. Amin. Dia bukan setakat perdana menteri. Dia bukan setakat presiden, pengerusi. Dia adalah raja segala raja, Tuhan yang agung, Tuhan yang berdaulat. Dan kalau mau kira kekayaan, dialah yang paling kaya. Mana ko perhatian dan 10 orang terkaya di dunia, tidak ada satu pun yang dapat tanding Yesus punya kaya. Amin. Kenapa? Sebab baru ini bumi semua dia punya. Baru ini bumi. Apalagi surga dia punya. Jangankan surga, seluruh alam semesta ini adalah milik siapa? Milik Yesus Kristus. Jadi bagi dat totong baina mulai dat totong baina mesti dat Tuhan dan tokoh kasai tete dia. Pirubat dan apa hilang tamu kok hilang gereja hamba-hamba napa salam penatalayanan kanggo mesti itu penimbar napa no. Tuhan yang pertama pastor. Kita terus pergi. Jadi terpenai ini pada dulu po musim tahun 2000-an, tahun 1990-an sebelum Dre, biasanya penatalayanan bergabung bersama perkhidmatan wasiat kan. Nga Megalio Soro
Kalau buka saya pasal esensial pengarah penatalenan di Buluko, memang dua tugas daw. Penatalenan paham perkhidmatan manusia. Jadi harana po nunununo it komendat harum mandate pontokon ataupun mandate persuangan dilan suang dan senarai dan wasiat. May takanlah dilong misionem. May takanlah daruban pastor esensial na. Tetapi hari ini kita melihat penatelayanan dan juga PGDS ataupun pemberian terancang dan juga perkhidmatan wasiat ini mempunyai nilai yang sangat berat. Jadi ini bagi kita kalau somulo na mengikuti dua jabatan kok agak ngayon po na pasuwagi na pajabatan tayo po dihit file na penatelayanan ang kapal at kamu baru penatelayanan harap pa dit ini file aku mo file do mga kapal lagi file do PGTS nga sumulo na mamigit video file nga kaya na napaham nakapiduo oleh karena dua-dua penting jabatan itu nggak penting banget buat individu, buat gereja, buat masyarakat. Tetapi root do, gamut do, Israel Tuhan, Israel kadang. Oleh karena stewardship STW God first, Tuhan yang pertama. PGTS God, nggak God always. Tuh sentiasa Tuhan. Oleh karena harta benda kita tidak boleh bawa tinggi dalam kuburan. Jadi nanti pohon sendati itu sama harta benda di sumber tinggal aset-aset itu menurut pembarukan tidak tahan dengan buat daton. Tetapi mantos mendomok dia bisa perkara. Insanan diri tidak boleh kita bawa di dalam kuburan. Selagi kita masih hidup, kita ada urusan untuk mengatur pemberian-pemberian ini. Tetapi kalau tipu dati kali tidak dengan lihat rumihat jadi kita kebarak dengan dan passing kepada orang yang masih hidup untuk diurus. Nah, jadi bagi dan hal pembesaran dati, hal perancangan dati semua paham. Esa na pemayan dat stres takadat kurang teketin mulai kurang teketin tanah kurang teketin peralatan kurita naik itu tengah untuk baik naik isadi may mewarisi ataupun may tungkos sana nanti harta benda final amanah dengan buat kita semua. Ipagitan mantap kebanyakan masihat pertinaan takate memikir karena dan hamba di bahagian mantap di tahap dengan buat nanti tensanan untuk dijadikan sebagai legacy. Mungkin kita tidak dapat hidup lagi sampai kedatangan Yesus kedua nanti. Tetapi kita sumber aset harta benda terpenting milo pakaian untuk kemajuan dan gereja, kemajuan pelayanan gereja. Bagian jangan kita pikir untuknya keluarga dati, tetapi kita juga akan pikir untuk kemajuan Tuhan. Kita akan lihat sepanjang tetum mereka, tetum deswa hari Sabat nomor itu baru harap pengaturan megalitik. Tuhan yang pertama 2025 slogan tengah I will go kan. Aku akan pergi, saya akan pergi. Nah, baina na paham. Nagtakan saya akan pergi, terus memenang, terus bepergian. Isang mendorong, asal tumingkot, mantan dan pelayanan. Bahkan kita lebih lagi ogirot iswang na kita. Sinokuro topinay. Iswang mantan masalah gereja SDA tipu dite. Zaman akhir, aretan dilekutbah Tuhan Yesus pasal 24, pasal 25 dilebuk Matius. Dulu ditanda perikatan Tuhan Yesus. Aku mau hilang suangnis, no kan? May lagi poliso. List pertama. Harap perang. Perang tipu dito. Yang teman pembangunan dan
Asia Barat ataupun negara Timur Tengah, Iran. Isondet menahan pesan kuma gatang dunia sedunia, no. Ya, pada nga aliknya aku puriman kopiot, pura-pura parang dilo nga, o purimanan dilo gatang dunia, no. Gatang dot bensin. Kira nanti gatang benak petrol. Tidak termasuk subsidi. 3 ringgit 4 lebih ya? 3,87 irit petrol. Ada subsidi 1,99 dan boleh hilang bil no kan. Ada persoalan 50 ringgit. Rupa-rupanya kalau ada subsidi lo 96 ringgit 97 sen. Mahal tuh mahal 25 liter. Now, ada apa pala sera dan kebuli kagot gatang demiak megalit sebelum dede nga bagaimana dati dan enggore kopiak dalam ben pasti tempat pembangunan sera tempat pasti pembangunan akal kapal dan penguriman pemain dan sebaran dosa. Nah, sesuai kaya dulu petanda Tuhan kekatan Tuhan Yesus gempa bumi nonton gempa bumi itu sampai di dulu no 2015 bisa meudi na balunga suswa ini rupa don na apa nanti biru-biru Kurang. kalabu putih-putih nanti. Nah, saya kira pelaparan sini sana sosioekonomi yang tidak menentu. Agumun apa? Nah, harap iso datang tanda dinambah kadang-kadang tutup mata sebelah. Ya, kita hit list. Ikamayan ajaran sesat. No. Ini apa ajaran sesat? Apa mantan luar gereja menyerang gereja dati? Elang dati dalam masa periode tahun itu 5-6 tahun kebelakangan gitu. Terutama musim kubik. Tuh tiba-tiba bermunculan tengah ajaran-ajaran beda-beda. Pemain punya pemain beda tengah. Apa setakat pemain beda nggak? Kontok ke kita menunggu. Nah, isok mantada ke ajaran ni narongo ko. Ang narongo dati musim do COVID. Dia harus sumulot ini patulong dito nga tulong dati. SD mga pula SD. O kan tulong luar. Terus Tuhan Yesus na bila khotbah Matius pasal 24 dan 25 dinambah ini pengajar sesat yang di kalangan itu turun dati. Tapi dati bahkan pembalut elder. Nah, bisa mangkatin ajarannya pembalut mau tentang kantor kubit. Tok menontok kepimpinan gereja. Tok esok guna dila Ted Wilson, esok guna dila Elder Dio, Pastor Dio, Ganon Dio. To itinong po dua tulong dito tayo pagi may rumba dan popom. Oh, naik nanti SDT bergabung SDM masuk. Oh, jadi esok nama digunakan SDT, tidak SDT, apa yang data agent Jesuit kan. Kalau ikutkan dan bahana politik Malaysia, naik dalam 40 bulan. Menegak ini, menempatkan akta nasional. Oh boleh, sama. Tetapi Ted Wilson dan dia tidak buat begitu. Sebab lama-lama orang yang menuduh orang-orang yang telah dipilih Tuhan pemimpin gereja, akhirnya dia begitu. Saya kira, kembali apa orang modern? Ako na kasuang surga dan vegetarian. Kembali apa orang mau? Pak mengakan uang surga. Mantap hukum. Boros na po dilo om. Mantap ada tulisan drone buat Ellen White ke boros ka. Sakali cekon, so memang apa? Harus Ellen White dan berlatih apa? Melatih tinan apa dan amu na mengakan daging. Nah amu isanyo memeras atau menurat lebu dan napatulun kakal pemakan daging sok.
Tetapi Ellen White sendiri mengatakan bahwa ini pemakanan dati dete perlu harus diet seimbang dan sehat. Kemudian apa nggak? Mesti entah apa konteks keputusan Ellen White tentang ini. Ilan na po Amerika, ilo po diet nila, kaswabon daging, tanga daw daging, sodopon daging, totuong daging, asya sayur. Tanto ka din, hila diwi kan, cara pemakanan turun-turun Amerika. Kaswabon, tontolu, bacon na pati nga, daging na, bacon ng ham, daging na wogo. Ang irena, sa takana, megal dati isaba, sa takana, paling-paling no, gandum na pati nga apa nih, gandum na takanan megal na takana, mandela jadi sebagai tapo meminal ruti nila na, tanga daw nga, iya di, langsung sa hijau-hijau, sa atomo. Jadi, saya nakik Harikap di message kesehatan mantan kinaringan kuma Ellen White iris. Terus harusnya perkataan vegetarian. Menuti rati vegetarian buat Ellen White. Paswangan diet sayur. Sebab sebelum diri esok sayur. Iri komen vegetarian. Bar pakitahi Ellen White dat. Ano boleh dia mengatakan mogok. Tetapi dia masih makan ayam dan daging-daging yang boleh diperbolehkan. Dan dia kasih kurang. Dan tentang kanit na ujung-ujung na pasendo, harus Ellen White tidak juga mengapa kalau ambil daging sedikit karena untuk pinando perlu yo protein makan daging sebab melalui hasil. Karena pemilihan dati dan sehat tinang toko dan langsung dat esa daging silakan, tapi tidak boleh kita katakan mesti vegan baru dapat masuk surga. Mesti promote toko dan kita promosi makanan sehat dan seimbang. Esa guna ada vegetarian dan kamu sehat ya. Tapi kalau seseorang itu perlu jadi vegetarian yang esa kopi daging oleh karena masalah kesehatan kita perlu ikut kata dokter. Esa namati daging, esa nang nyucap. Karena pengyucap dia GDL. Nung yang pemenuhan GDL ini, dan GDL ini lesson memandung jauh datang lagi. Okay. Timpo diti harus iso ko ajaran. Ipem bida-bida Obumo no anggota-anggota kerja SD katanod itit ajaran. Ako mantad Alkitab. Ikaw na yan sabat benar. Orang mau sabat benar. Kurang ka di pengajaran sabat benar. Sera hari sabat din. Hari sabat dapat din oleh karena lunar apa lunar tinggal tulang bulan. Now, tumanod kakat tulang. Jadi tumanod berketulan pengiraan apa sih? Sedikit betulan 7, 14, 21, 28 hari bulan benar. Kurang aja pengajaran sabat benar. Sera hari sabat ini. Hari sabat dapat din oleh karena lunar apa lunar tinggal tulang bulan. Now, tumanod kakat tulang. Jadi tumanod berketulan pengiraan apa sih? Sedikit betulan 7, 14, 21, 28 hari bulan setiap bulan bila na hari sabat ka. Harus isok ko kumpulan suai isi sabat lunar suai ko pendapat nila ngapain ka? Opan mati 7, 14, 21, 28 8, 15, 22, 29. Jadi baru sabat lunar harus 2 grup. Aku piunung. Yang pengajaran nila. Lah awal-awal ko dah checkmate kan. Nakangam sebab 2 grup. Saya takan lah, lah kalau tu bumbu dito terpinay ako anggota gereja SDA apa ngaruh?
Nah, isa mangkad kajian, no kalau tuh hukum tambah SD dan pengaruh, ila ang bilang isang Alkitab. Ayo pekokoro manahak isisibar, pembuatan itu turun-turun manta di sabatuna pasal itu sabatuna. Manta da Alkitab, jelas kopi no. Saya tahu mipasa kopi Alkitab. Ila suang dan Kejadian 2 ayat 1 bisa may tempat di nomor dan ina hari Sabat dilo iso datalo pumuhandaman rumah keraja penciptaan kinaringan kon tu napongo kinaringan minamon sa titawan kita namin sana suang ti pamagunan pira natadaw onom natadaw tadaw ko turo sana keraja daw napongo na jadi dulu di man kinaringan tadaw ko turo isuang domingo undorang di siya sebab sana po onsen mo napongo na kiana ang kadoham na barakataan nila tadaw ko turo sebab inilah na tadaw na pumuhandaman kumahi karaja dan pinaringan kung tadaw pumuhandaman kumah Adam Hawa kinaringan ni minamansa minamangon titawan kitana kami sa suatu pumuhunan logical sebab nakura sera gianan sa bila ka Tuhan mencipta lalaki dan perempuan hari keberapa dalam minggu penciptaan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, atau hari kelima, atau hari terakhir. Hari terakhir. Jadi pemain apa enggak? Kita kah ya Adam kurang Tuhan minaman saya dilo tawan. Kamu? Yang kurang tangarong dituan, tangan tulang, tangan tadaw. Bakit bayi ada membawa tempur cara Tuhan memenser. Itu mah dupot, tomo saja, tomo songin suningai. Nakita teh, ada membawa tempur cara kinaringan minum sengai itu. Amo. Jadi tempur kalau ada membawa umayati sebagai turun ciptaan kinaringan ketutun kailo bahwa kinaringan minum bangun insanan suatu pembangunan. Tanda dong, siapa? Megal dia cap tangan dan tidak mengerti kok. Asal dan siap yang kerja ataupun surat mesti harus perintah ataupun perintah tanda tangan. Bila hari Sabat. Apa setakatnya nabarkatan di tadaw nga nuno kali Alkitab. Tuhan menguduskan hari Sabat. Hari ke-7 tarang temedbo. Dia cakap hari Sabat benar kah? Hari ke-7 dalam minggu. Tekan apa puasa di pada saat kita aku main tekan dan rujuk konten nunungaran di ilang kamus. Ila dapat kamus. Waktu dah ilang kamus atau chat GPT. Sunday Ahad. Hari keberapa dalam minggu? Isnin hari keberapa dalam minggu? Sabtu hari keberapa dalam minggu? Saya pikir tidak ada satupun kamus di dunia ini katakan Sunday itu hari ke-7 ada. Beda. Tapi orang berani cakap ujung minggu, weekend. Tapi esetiso minomoros hari ke-7. Nah, hari entah terkait di Sabala. Hari Sabtu saya lagi hari Sabtu. Kali turun Sabat. Hari Isnin kan. Mengenai apa hila Malaya? Oh, kawan, saya mau pergi sana ke LCC hari Sabtu. Karate ialah hari Sabtu, turun Malaya. Betul ialah karate hari Sabtu. Apa itu hari Sabtu? Hari Sabtu dapat dari Isnin. Hari pertama makin dia hari Minggu. Nah, Aisyah dia memeras hari Minggu itu hari pertama, ujung minggu. Nah, ini Sabat di hari-hari satu, hari dua, hari tiga. Jadi tadaw bayna apa nanti hari empat tadaw bayna no. Mantap ya. Tadaw na po bayna tadaw 5. Semua tadaw ko nam to nang tadaw. Nah, soal kere bahasa Arab. Oh, belajar ke Arab Kapuri, no?
Ina pa pamarataan pakati hari Sabat, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu penting hari-hari perkataan bahasa Malaysia yang dipinjam dari kata Arab. Ahad, mantan perkataan Arab wahid. Wahid na nga iso. Kasaro kung pahila pasikol, ila asrama penuh, ila Bukit Padang, asal hari Jumaat, asal dan arayat bacaan Asmaul Husna. 99 nama Allah. Jadi adik pemimpin acara entah kandi mengira deh Wahid, Isnin, Selasa. Jadi paling kurang saya dapat mengira Arab Wahid, Isnin, Selasa, Sabtu, 2, 3 Ihsan, Isok, 2, 3 Hana, Tuset, tadi yang. Jadi Wahid, Ahad, Isnin mantan perkataan Isnain 2, bukan 1, 2. Salasa, hari Selasa mantan perkataan Arab Salasa momentul. Rabu mantan perkataan Arab Arba'ah 4. Kamis mantan perkataan Arab Komsam bermaksud 5. Cuma pengecualian bila hari Jumaat. Sebab hari Jumaat mantan perkataan Jumaat berjemaah. Sebab bagi turun-turun Arab di bulu turun-turun Muslim jalur dan kode itu menumpahkan dan perlu kepada mediti timur so maganda dan karib kotonak dan bila tadau untuk menyambut Sabat. Pagi dan berjemaah juga. Mediti timurnya lah. Pagi jemaah hari berjemaah. Tadau dan mediti timurnya. Nakapilih akan mantan dumbur lah. Tetapi Sabtu mantan perkataan Saba'ah bermaksud 7. Tapi lepianga repiangan tokana 1-7. Jadi ini pagi dan perlu kepada bumuli kepada Alkitab pasal hari Sabat sebab mantan itu Alkitab. Pagirot paguswang Alkitab pengaruh rumah anasir kesesatan. Amin. Omongo ayat-ayat Keluaran 20 ayat 8 sampai 12. Nomor ini Ulangan pasal 5. Apa? Ila perjanjian baru Markus 2 ayat 27 itu 8. Para pembagian. Ini Sabat itu saya menang sangat di hari Sabat. Tuhan Yesus anak manusia. Dan dia berikan kepada manusia sebagai hadiah. Bukan Sabat, bukan manusia untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Hadiah kinariman buat dati Kristen. Amin. Jadi dulu pelajaran dati mantan Alkitab bukan untuk kita sendiri, tetapi kita kongsikan kepada orang lain di bagian ataupun pada misi. Haro 4 kumpulan. Boleh Elda? 4 kumpulan. Jadi satu kumpulan dalam 40 hingga 50. Jadi coba bantu dulu kasih bahagi 4. Sini 2 apa sudah 2 sini 2 sini. Hamba misai itu kumpulan 1 bisa oke. Kumpulan 2 udah belakang. Kumpulan 3 kumpulan 4. Siguler ini lah kumpulan 4. Ya. Oke. Nah, opuri siguler nak kalau boleh tambah tuh. Boleh ada mengenai lah kayak. Jadi kumpulan 1 mantan kursi hamba. Mantan di Eldersen. Eldersen lah tuan. Jadi harus itu apa karakteristik Abu Lihat kata. Sebab apa itu bisa masalah. Oke. Sebab itu resolusi dati hilang Now pilihan na ko kumpulan na ko juru catat ko yun. Jadi napaigit nakano ti karatas iti na kerja kumpulan na ko na bermula tutumbay no. Jadi lo tentakan na hari Sabat ilo hujung komitmen o bungo mati no tulis-tulis na kote. Iti na rujukan na ko buat gereja SD Pandan puro supaya pelayanan iti gereja Pandan semuanya. Sebab iti na penting mantadin idea dati setelah mengharungi
bengkel bersama-sama. Jadi tugasan pertama, setiap ketua yang ada pegang ini, kamu kasih lipat kertas kamu seperti ini, separuh, sudah. Itu tugasan pertama. Terima kasih, separuh. Setelah itu, jangan kamu lipat begini. Saya mau orang lipat lagi seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, pendek. Ya, Oke. Pastikan setiap ukuran ada pen juga ya. Oke. Ini adalah bengkel. Bengkel memerlukan maklum balas daripada kamu, dan ini adalah satu cara pembelajaran paling senang dan kamu akan mengerti sampai bila-bila sebab ya kau sendiri menjawab. Now, setelah kamu buka balik kertas, kamu akan dapati 4 ruangan. Nah, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Oke. Di kiri atas, tugasan pertama sebab bengkel kan? Apabila kamu mendengar penata layanan, oke, dengar soalnya. Pada waktu kamu mendengar perkataan penata layanan atau bahasa Inggris dan stewardship, apakah perkataan pertama yang terlintas di pikiran kamu? Tidak perlu panjang-panjang, perkataan yang pertama yang terlintas di pikiran kamu. Jadi kamu akan tanya ahli-ahli kumpulan kamu. Nunu sorono, serak koromo dapat perkataan penetelanan manuna pesuama jawaban dia. Nah, jadi satu kamu tulis. Oke, saya bagi masa 5 menit. Tanya, apa keramo kode penetelanan nunu perkataan pertama, anu perkara pertama. Pens ilsuang pemusnahan atau tempo itu. Oke, silakan. Pertama dapat penetelanan nggak? Tidak, dia jangan diulang mudah latihan itu. Aku pun agak paham. Cara berarti pesan berarti pesan. Baik, mereka menjadi pelayanan. Kamu jujur saja jawaban kamu. Tidak salah, tidak betul. Kita belajar sama-sama. Oh, nyampe terserah ke sana. Di bulan mulakan nak orang minta. Kalau minit, buat apa iso-iso? Tusin kan. Siap di bengkel ya. Kalau belajarnya kan. Satu menit setengah kok. Ayo susah sholat kan. Ada sholat orang mau kono pun penatalan dulu suatu pemusnahan kok. Kita mau kasih dua perasaan kita sekarang. Dominate kok. Ini tadi nampak kan. Ada jawaban. Iso, nampak kan? Kalau aku penatalan dulu, suami pemikiran. Oke, 30 saat. Jangan, udah tuh sih lah. Nah, hari lupa.
Sampai itu apa kan? 5 saat. Karena biar taktis. 3, 2, 1. 1. Oke, selesai. Now, main takanda kajian. Nah, Oke. mantan itu kumpulan pertama. Jadi itu kumpulan boleh ubah-ubah. Kalau ada yang mau datang besok yang baru, dia akan pilih mana-mana kumpulan. Terutama kumpulan 4, kumpulan Cigoleri kurang-kurang. Iya. Jadi inilah kumpulan 1, Elder Elson, kumpulan 2 di belakang. Irena kalau ahli kumpulan boleh nak ganti-ganti kumpulan, kemudian kumpulan 3 belakang, kumpulan 4. Oke, kumpulan 1, Elder Elson. Nuno di jawaban dapat enggak? Nomor 1, mana nomor 1 kisah enggak? Ini mula Bo. Tapi yang saya tahu tepat, saya sudah pernah tulis sama yang kuna apa ini pada saya letting melayani. Oke. Kedua apa nggak mengenai persembahan dan persembahan. Atau apa nggak melayani saya sama manusia, and then pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan. Oke, terima kasih. Oke, aku mana aku ya? Mungkin nggak tahu kenapa kalau aku ada kumpulan 2 pura-pura jawaban dari mantan nomor 1. Oke, silakan. Jawaban Jujur ya, jujur. Mesti jujur pertama menggantikan keuangan. Kedua, keuangan kita sama betul-betul silakan kita. Oke, pengurusan kumpulan 3. Orang tadi jawaban kumpulan 3. Terima kasih. Ada dapat baru. Pura-pura di sini. Oke, saya nampak jawaban yang bercampur-campur. Biasanya saya tanya soalan ini, jawaban yang saya terima pertama dan major. Terima kasih. Ada dapat baru. Pura-pura di sini. Oke, saya nampak jawaban yang bercampur-campur. Biasanya saya tanya soalan ini, jawaban yang saya terima pertama dan majority yang pertama duit, persepuluhan, persembahan. Dan hari ini adalah gereja pertama yang saya dengar jawabannya Yesus yang nomor 1. Ini. Semuanya betul, tetapi saya mau tengok psikologi anggota gereja. Bila dengar peneteladan apa perkara pertama, jadi kebanyakan kumpul anggota gereja atau peneliti pandan. Pada mulanya mereka kita berpikir peneteladan semata-mata persembahan dan persepuluhan pertama. Tetapi setelah kamu melalui bengkel ini, malam ini suap Om Hari Sabat, kamu punya pandangan tentang peneteladan akan berubah. Om berubah, dia bukan persembahan, bahkan persembahan persepuluhan kamu akan meningkat bukan karena kamu terpaksa kasih meningkat kamu punya persembahan, tetapi oleh karena aspek kehidupan kamu yang lain meningkat. Dan itu diterjemahkan dalam ibadah persepuluhan dan persembahan. Bukan itu persepuluhan persembahan yang atas.
Sekarang ini kita mau up sesuatu yang lebih daripada persembahan dan persepuluhan. Nah, jadi ini bagi kita apa tekannya bengkel. Kalau kamu punya jawaban semua macam Cikgu Leri punya kumpulan Yesus, tidak payah lagi kita ke bengkel. Tapi terima kasih karena kamu sengaja kasih salah kamu punya jawaban. Bukan kasih salah, kasih kurang tepat supaya hari jalan ke bengkel. Nah, untuk itu, untuk mengatasi masalah pemusnahan data, masalah psikologi, masalah mindset, paradigma saya utarakan soalan. Apakah maksud sebenar penentalenan? Kalau tak dapat didiam, ini jawaban tokoh memang berubah. Ya. Om berubah. Kita punya jawaban bukan lagi persembahan persepuluhan. Itu persembahan persepuluhan, dia bilang kalau Rasul Paulus itu ajaran yang untuk baby lagi, makanan yang lembut. Tetapi saya percaya rata-rata yang PHTT lain nasuang gereja. Jadi kita perlu sudah makanan yang lebih keras dan besar, advance. Nah, untuk itu, tolong banyak misi kita kena hafal. Macam mana pun tidak jalan lain kecuali menghafal itu. Karena kau ilo walai itu tolong banyak datang hafal. Ini pelajaran dati. Tolong banyak. Pasal selama ini kita mau dengar dan kadang-kadang pastor Rino kopi gulik. Jadi baiklah kita uji. Sebab ada jawaban tadi Tuhan menguji kita. Jadi sekarang Tuhan bagi kita peluang untuk hafal ini dan kita punya target objektif kita hayati, kita jiwa. Jadi komen apa tinggal isa cara dati dan menahap dorongan rumah sana dan anggota gereja menghafal ayat hafalan. Mereka kerja seperti kata-kata. Saya kalau menundut ayat hafalan kapan sepanjang minggu bayar kerja seperti dewasa. Bahasa aku na. Hari Kamis na detik. Cara belajar. Iya, amin. Iya. Yun ayat hafalan pelajaran kompiuter nanti sabat bayar itu minggu bayar pelajaran kumua 5. Dan dia ayat hafalan dia. Demikianlah firman yang disampaikan yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Yesaya 55 ayat. Yesaya 55 ayat 11. Terima kasih. Kita baca nama ayat hafalan, tetapi dia katakan sana bukan ayat bacaan, ayat hafalan. Jadi besok saya mau dengar ini mesti hafal. Tapi malam ini mesti hafal lah. Sebab atau kau tidak tahu. Ayat hafalan pelajaran sahabat dewasa mesti hafal bukan bacaan. Sebab kenapa? Biasanya sahabat ke-13 saya menahap persembahan sahabat 13 ini tidak pak. Anak-anak kan. Tapi berapa banyak kalau sekolah sahabat kita di gereja? Ada sekolah sahabat remaja, kuliah, dewasa tidak kelas dewasa itu banyak. Patut kelas dewasa kelas dewasa B mesti menahap. Semana anak-anak kita menghafal ayat hafalan dengan baik kalau aku tidak menghafal. Jadi ya kenapa? Bukan pastor Marvin yang cakap. Sekolah sahabat bilang ayat hafalan. Jadi saya mau kasih tunjuk poin itu. Ayat hafalan. Nah, untuk bagian penentalenan, oke, mari kita hafal ini ya. Nah, sebelum kita hafal, mari kita baca sama-sama. Oke, dalam kiraan 3, 1, 2, 3, baca. Penentalenan merupakan gaya hidup seseorang yang menerima ketuhanan dan ketuhanan Kristus.
berjalan sebagai rekan kongsi dengan Allah, dan bertindak sebagai agen Tuhan untuk mengurus urusan dan hal ehwalnya di bumi. Amin. Ada disebut persembahan persepuluhan sana. Beda. Tetapi persembahan persepuluhan itu sudah masuk di sini. Urusan hal ehwal Tuhan. Oke. Sebelum kita mengulas lebih lanjut definisi ini, saya mau kita hafal. Tapi cara kita hafal senang. Kamu nampak itu tulisannya karena kasih merah. Inilah kata kunci untuk peneterenan. Jadi kamu tengok saja kata kunci. Kata kunci yang pertama, peneterenan itu ialah gaya hidup. Ingat saja gaya hidup. Bukan kesehatan saja gaya hidup, Pak. Itu kesehatan sebenarnya datang dari peneterenan juga. Sebab kesehatan itu pemberian Tuhan kepada kita. Jadi peneterenan. Jadi dia harus jadi gaya hidup. Oke, gaya hidup yang macam mana? Tuna yang sudah menerima siapa? Tuhan. Siapa? Sudah menerima Yesus Kristus sebagai apa? Tuhan dan Tuan. Kenapa Tuhan dan Tuan? Kalau dalam bahasa Inggris Lordship, satu perkataan saja. So, Lord dalam bahasa Inggris dua maksud. Lord yang pertama bermaksud Tuhan. Lord yang kedua bermaksud Master. Oke, jadi Yesus ini dia bukan saja Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah pemilik. Oke? So, gaya hidup. Yang kedua, Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Oke, kata kunci ketiga apa? Ini mesti kamu ingat. Berjalan sebagai kongsi. Oke, rekan kongsi dengan Allah. Ingat saja ini. Ini yang mungkin kita kurang mengkondisikankan. Kita paham sudah persembahan, kita paham sudah di persepuluhan, tapi persoalan kita sendiri tanya, ayah Pandan, ahli lembaga gereja Pandan, kamu tuh dapat cukup budget toko. Mungkin kita belum lagi jadi rekan kongsi Tuhan. Mungkin kita bilang kita memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan demi Tuhan, tetapi kita tidak memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan bersama Yesus. Ada beza kan? Kita dengar. Ya betul, kita lakukan ini demi Tuhan juga. Tapi kalau setakat demi saja, apakah kita rasa terbeban? Macam kita buat sesuatu untuk seseorang. Macam kira terbeban kan? Macam kita tidak daya. Tapi kalau kita ambil level dia lebih atas, si agent Tuhan. Sedang apa kan? Oke. Dalam kumpulan kamu masing-masing, tugasan kamu seterusnya, kamu tulis ini definisi peneterenan dalam yang masih lagi ruangan. Kan kamu sudah isi yang kiri atas. Di kiri atas juga dalam ruangan kiri atas, di bawah dia salin itu definisi peneterenan. Sama ada bahasa Malaysia atau bahasa Inggris. Mungkin ada di antara kamu mau apa dalam bahasa Inggris, tidak ada masalah juga. Sebab saya ada pergi ke Ranau hari itu, dia bilang, pastor, saya mau coba yang bahasa Inggris. Tapi aku sebut di Melayu, dia bilang, saya lebih suka yang Inggris sebab adibat kapuri juga. Tempat dia adibat kira-kira baris dan Inggris dan betul dan baris. Dan Melayu boleh mu baris. Ini apa? Ada size tulisan loh. Ya, dia salah pakai Inggris kan. Jadi salin dan bantu sesama kamu dalam kumpulan kamu dalam masa 10 menit ini hafal ini bersama-sama. Atau penting kode kita hafal, dan inilah pelajaran terakhir malam. Misi kita kan ataupun pada misi. Jadi untuk setakat itu misi takat hafal. Oke, silakan. Mungkin kamu bilang, menu pastor dan mengapa? Saya bagi contoh ya. Seseorang yang menerima seseorang yang menerima ketuhanan dan ketuhanan Kristus.
berjalan sebagai rekan fungsi Allah dan bertindak sebagai agen Tuhan untuk mengurus urusan dan hal ehwalnya di bumi. Kamu mesti hafal. Kalau kamu tidak hafal, saya gagal. Itu satu, tidak boleh pulang. Kedua, sebagai yang mengajar gagal. Bukan student yang gagal, bukan kamu yang gagal. Saya gagal aja. Jadi kamu mesti hafal, tolong saya lulus. Yang punya otak ada masalah, Bapak Tagar. Baik. Ada apa susah? Kita goreng apal bukan kita ya. Pengetelanan merupakan gaya hidup. Pengetelanan merupakan gaya hidup seseorang yang menerima ketuhanan dan ketuhanan Kristus. Pengetelanan merupakan gaya hidup seseorang yang menerima ketuhanan dan ketuhanan Kristus. Berjalan sebagai rekan fungsi Tuhan dan bertindak sebagai agen Tuhan untuk mengurus urusan hal ehwal di bumi. Oh iya, susah. Apa lagi janda? Turun menit. Kalau kamu sudah hafal, bantu kawan hafal. Sebab ada kawan bilang nggak boleh bermati memori pulsa. Jadi tolong kasih supaya tidak perlu memori ini nggak ongkos. Mustahil, nah kasuang. Oh, kasuang kok talaga nggak boleh kok. Oh, kalau lulus kasuang, boleh talaga. Nah harap-harap anda apa tetong bena itu secara keseluruhan sebelum mendapat tetong bena mana kita apa namanya sih kalau sebagai warna ni ngerete ditandingnya kok sebelum mendapat dari megalipolis di pastor apa lakukan. Tapi ini sepatutnya kita buat. Waktu kamu sudah dibaptiskan, Rasulullah, pokoknya janji baptisan deh. Nomor 7. Saya berjanji akan menggunakan semua pengaruh, termasuk uang saya, persembahan dan persepuluhan saya untuk menyokong usaha pelayanan dan itu sebelum kamu pernah kasih begini tuh. Sudah kamu begitu kan? Pengetelanan sudah mengangkat sumpah itu. Jadi saya tinggal kasih ingat balik. Jadi Israel kepesan dati hal walu T. Seruan apa? T yang pertama time, masa. T kedua talenta. T talent. 3 kesaksian, testimoni. T harta, treasure. Tubuh, temple. Orang dari Rasul Paulus tidak tahu kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait suci Tuhan, temple, T. Dan 5, 6 alam sekitar, territory, keluarga, tribe, suku, bangsa, dan yang terakhir kebenaran, truth. Semua ini Tuhan punya, tapi diamanahkan kepada kita. Jadi ini yang kita pelajari satu persatu. Saya masih tengok kamu lagi. Nah, ini lebih terang lah. Itu nama dan detail. Karate. Kau dapat
Kahandang ko na pa, kapal ko na pa yung definisihan. Karate ko na pa dia sa panjang bengkel itu. Saya berdoa saat antara gereja yang akan cepat naik persembahan dan persepuluhan gereja Pandan. Amin. Bukan karena Pastor Marvin datang sini untuk persembahan persepuluhan, tidak. Tetapi hubungan kamu dengan Tuhan itu sudah kuat. Kenapa? Berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Rakan kongsi. Bukan lagi berjalan demi Yesus. Kedua, menjadi agent Tuhan untuk mengurus kesehatan Tuhan. Untuk mengurus menurut pemahiran kemampuan Tuhan. Untuk mengurus itu paling kelemahan dati no. Ini pagi karate. Kalau pati dia kan menjiwai esa na pementalan masa gereja. Ya. Ayah menyesal ay memenangkap pastor mengenai. Oke, bukan saya ya. Ini saya hanya sampaikan makluman dan pengumuman Tuhan kepada kita di gereja Pandan. Nopo deh, sosial. Karena kondisi keluar di gereja itu masa nanti lagi sesenang ya kau, lagi damai. Sebab kalau kamu tidak berdamai, kamu sudah langgar peraturan. Jadi alam sekitar baru-baru ini kami nampak ada satu di Facebook itu buang sampah. Sebenarnya lama sudah peraturan. Kalau kamu buang sampah, kamu kena kompor berapa ringgit? 500. Ada sudah panas. Kalau butuh ada isi buat kos. Tetapi kita tidak mau buat begitu. Kita memang harus kesadaran yang buang sampah ini tidak baik. Nanti kita akan bicara lagi. Firman Tuhan, lihat. Ini kamu tidak deh. Mesti tahu di Alkitab. Kalau dia membaca Alkitab kita ya hai gaya bang. Kamu tahu pelajaran sekolah sabar kamu itu membantu kita buka Alkitab kita. Dan pelajaran sekolah sabar kita dia bukan hari Sabat dan bacakan hari-hari. Tentang Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada apa lagi? Hari Jumat suap, basah lagi. Ada kata budi, penetelanan kebenaran. Dan yang terakhir, dulu pada pelajaran atau komentar Alkitab, yaitu memandang pokoknya secara boros maupun tindakan kebaikan. Bagi dan harpa lain. Ya, jadi orang nanti anak, jadi anak nanti kuis suap. Jadi kerja rumah apa lagi? Definisi penetelanan. Kedua, main gambaran di dalam panggil pastor pertahanan. So barisan. Apa pun pasti apa, anak pun bengkel. Kada ya. Oke, puji Tuhan. Oke, soalan kamu simpan dulu. Kita soal sedapat hari Sabatan. Sanalah kita berhabis mengumpat. Puji Tuhan. Jadi malam ini, apakah saudara dan saudara sekalian, termasuk elder-elder yang sudah tidak sabar-sabar lagi untuk menutup bengkel ini, apakah saudara dan saudara sekalian mau berkomitmen untuk menjadi penatalayan Tuhan yang setia dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan dalam hidup kamu? Mau berjalan bersama dengan Yesus sebagai rekan fungsinya dan mau menjadi wakil Yesus di bumi ini untuk mengurus semua urusan dan hal ehwalnya di bumi. Kalau kamu mau, sila berdiri. Nampak semua berdiri. Ada lagi duduk. Kalau ada lagi masih duduk, saya mau pujuk dia lagi. Kecuali ada top, saya paham dia mau berdiri begitu. Tetapi saya nampak 100% kita sudah berdiri. Terima kasih komitmen dan baik. Sebab kamu mau berjalan bersama Yesus sebagai rekan kongsi, bukan lagi sebagai hamba semata-mata, sebagai rekan kongsi.
dan sebagai wakil Tuhan di dunia ini menjadi juru campaign pelayanan kepada semua orang sampai Yesus datang. Amin. Mari kita berdoa. Pinaringan tama kita tersundu. Terima kasih Tuhan. Timpo dite. Ungkapat yahay kamubahan Tuhan. Opo baharu, waku, dila komitmen yahay sebagai pendatalayan Tuhan yang setia. Timpo dite ayahnya mampu melaksanakan itu. Tetapi harus komitmen. Noai hai dan berkat melalui usap kelidang. Hikmat kebijaksanaan, kekuatan untuk pelaksanaan suatu pesan baik menuju bantu yang baik untuk menghafal dengan definisi penentalanan. Pekerjaan menghafal dengan menjiwai sepenuhnya dan arti kopiok penentalanan suatu. Saya seperti kematian isuang ngaran tanahmu dan masih defensa. Amen. Silakan duduk.